Hai Shalom, kembali lagi bersama kami dengan saya Kaleb Elnusa Pare dan Kak Sondang. Kali ini kita memasuki sesi kedua kita, yaitu bagaimana aku diselamatkan. Nah, langsung ke pertanyaan pertama nih Kak. Keselamatan itu apa sih Kak? Keselamatan ya. Kalau kita lihat dari definisi yang paling sederhana ya, kalau misalnya kita mengucapkan selamat kepada seseorang, biasanya itu bicara tentang kita itu lepas dari sesuatu. Selamat ya, kamu udah lulus jadi mahasiswa. Kamu udah lepas dari beban-beban paper itu, gitu. Oh, bener ya. Kamu udah lepas dari itu, gitu kan ya. Termasuk kalau misalnya kita habis dari satu perjalanan, terus ketemu, habis itu bilang, untung aku selamat, gitu ya. Berarti kita lepas dari sesuatu juga. Mungkin mara bahaya, kecelakaan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya konteks Alkitab dalam konteks keselamatan juga tidak terlalu berbeda dari itu. Hanya, sekarang masalahnya kita diselamatkan dari apa, begitu kan ya. Nah, jadi di dalam Alkitab itu kalau bicara tentang keselamatan, selalu arahnya adalah bicara tentang penebusan yang dilakukan oleh Kristus, betul. Karena penebusan itu menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari mara bahaya, dari kecelakaan, begitu ya. Tapi yang paling utama adalah dari penghakiman Allah. Karena penghakiman Allah akan membawa kita kepada suatu vonis, kamu mati, gitu kan ya. Tetapi kita diselamatkan dari vonis mati itu, dan kita diberi hidup yang kekal. Makanya jika kita bicara tentang keselamatan dalam konsep Alkitab, tidak akan bisa dilepaskan dari penebusan Yesus Kristus yang membawa kita keluar dari maut tadi, dan kita bisa memiliki hidup yang kekal. Nah, itulah keselamatan. Jadi keselamatan satu-satunya itu dari Tuhan Yesus Kristus ya teman-teman. Nah, anggaplah aku nih kayak nggak tahu apa-apa nih Kak. Saya nggak tahu apa-apa. Terus saya bertanya, bagaimana secara saya diselamatkan? Tanya Tuhan aja deh. Boleh nanti ya, tunggu di surga. Oke. Bagaimana manusia bisa diselamatkan? Bicara tentang konsep keselamatan, karena itu bicaranya adalah konsep penebusan di dalam Yesus Kristus, maka kita nggak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya anugerah. Bagaimana saya bisa diselamatkan? Benar-benar nggak ada andil usaha saya, nggak ada kemampuan saya, begitu ya. Nggak ada satu hal apapun yang saya bisa lakukan untuk membawa Yesus turun ke dalam dunia ini. Nggak ada. Kenapa Yesus mau datang? Karena dia rela datang, dia yang mau, begitu. Dia mau mati. Siapa yang bisa suruh dia mati di kayu salib? Tuhan, aku bayar kamu 10 juta, mati dong di kayu salib. Siapa kita? Nah, bener banget gitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan kan ya. Jadi ketika kita bicara tentang konsep keselamatan dan bagaimana saya diselamatkan, semata-mata itu adalah karena anugerah Tuhan. Pekerjaan Tuhan diberikan secara cuma-cuma begitu. Pada waktu kita mau percaya aja, itu pun Tuhan menggerakkan hati kita untuk bisa percaya. Jadi apa andilnya kita gitu ya? Sama sekali nggak ada. Dan memang semata-mata itu hanyalah oleh karena anugerah Tuhan. Pada waktu Yesus datang, dia membereskan masalah terbesar manusia. Dosa tadi itu, bukan masalah keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Betul, dosa asal tadi, natur manusia yang sudah berdosa tadi, begitu ya. Semua itu yang dibereskan oleh Yesus Kristus. Dan pada waktu itu kita menerima keselamatan. Pada waktu kita mendapatkan keselamatan, memang itu semua adalah anugerah. Tapi kita perlu berespon kepada anugerah. Makanya Yohanes 3:16 kan sederhana banget ya. Siapa yang percaya, gitu kan? Siapa yang mau percaya, gitu kan? Yang mau percaya kepada anak Allah itu loh, maka kamu akan diselamatkan. Artinya pada waktu Allah di dalam Roh Kudus-Nya sudah menggerakkan kita untuk melihat kepada Yesus, untuk melihat kepada karya penebusannya, jangan keraskan hatimu. Anugerah udah diberikan. Nah, sekarang Yesus menggerakkan kamu. Pintu udah diketok nih. Betul, pintu udah diketok nih. Pintu udah diketok. Tinggal kamu merespon. Tinggal gitu kita yang kan. merespon, membuka hati kita. Betul sekali, betul. Meskipun memang dalam konteks kita mau merespon itu ada Roh Kudus yang bekerja, tetapi ada bagian dari kita perlu mengambil respon. Saya mau percaya dan saya mau menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena manusia juga punya kehendak bebas gitu kan. Betul sekali. Meskipun memang anugerah Tuhan tidak akan kalau Tuhan istilahnya sudah memilih, kita pasti nggak akan bisa kabur sih dari itu ya, pasti gitu ya. Tapi tetap Tuhan menghendaki kerelaan hati kita untuk tunduk, sehingga setiap kali kita bilang, kenapa kamu mau percaya Tuhan? Nggak pernah ada yang maksa. Tapi karena aku dengan kesadaran penuh, aku yakin, aku tahu, maka kemudian aku memilih untuk percaya kepada Dia. Nah, di situ kasih karunia Tuhan itu bekerja secara efektif. Allah memberikan anugerahnya, kita berespon kepada anugerahnya, begitu ya. Dan kemudian kita diselamatkan. Tapi sekali lagi bukan karena respon kita yang menentukan keselamatan ya. Oh, Allah kasih anugerah terus karena aku nggak mau, ya udah aku nggak diselamatkan. Berarti responnya tergantung aku.
Sama sekali enggak. Karena kalau kita mau pun itu adalah anugerah Allah yang menggerakkan kita gitu. Tapi bagian kita adalah belajar untuk menundukkan diri kepada anugerah Allah yang sudah diberikan kepada kita itu. Pada waktu itulah kita diselamatkan. Seperti itu. Luar biasa ya Kak Tuhan kita. Di saat kita ini manusia berlomba-lomba mau masuk surga, Tuhan malah ninggalin ke surga. Betul sekali. Makanya itu menjadi anugerah yang kalau orang bilang itu adalah harta yang ternilai begitu ya. Kalau kita benar-benar sadar nilainya, kita akan bilang hal yang sama. Kalau kita nggak sadar aja, kita main-main dengan anugerah itu. Hari ini buat dosa, minta ampun, besok buat lagi. Bener banget. Jatuhnya disama lagi. Betul. Nah itu seperti yang Dietrich Bonhoeffer pernah bilang sih, itu orang yang menganggap anugerah Tuhan itu anugerah murahan sebenarnya. Padahal anugerah Tuhan nggak murahan sama sekali. Diberikan secara murah hati iya, tapi murahan mah enggak. Karena anugerah itu mahal, karena itu sama dengan darah seorang anak Allah itu sendiri. Itu bukan anugerah murahan, itu anugerah yang terlalu mahal sebenarnya. Gitu. Nah kan satu-satunya keselamatan kita itu kan hanya bisa kita dapat ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Kak. Nah sebenarnya tuh Tuhan Yesus Kristus itu siapa sih, Kak? Menurut kamu siapa lah? Anggap saja saya kurang tahu. Oh gitu ya. Anggap aja nggak tahu ya. Oke. Baik hati sekali kamu ya. Oke. Nah kalau kita bicara di dalam balik lagi ya berdasarkan konteks Alkitab memang tidak pernah memberikan satu kalimat literal Yesus adalah Allah. Memang tidak ada. Yesus pun tidak pernah memberikan satu kata langsung aku adalah Allah, sembahlah aku. Juga tidak ada sebenarnya. Karena dia satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Jadi dia tidak perlu bilang kalau sembahlah aku, karena dia memang sudah derajatnya memang harus kita sembah gitu. Betul. Mirip kalau misalnya Pak Jokowi datang, kita udah tahu betul dia adalah presiden, terus dia bilang aku presiden. Lebay banget gitu ya. Memang udah citranya memang seorang presiden gitu. Betul. Nah tapi memang tidak semua orang bisa menerima konsep itu gitu ya, karena bagi mereka Yesus Kristus itu apa bedanya dengan manusia yang lain begitu. Makanya kita perlu melihat kepada pembuktian Alkitab yang lain yang menunjukkan siapakah dia. Memang Yesus nggak pernah bilang dia adalah Allah secara literal begitu ya. Tetapi semua perbuatan dia mulai dari kedatangannya, kelahirannya, bahkan nubuatan tentang kelahirannya sebelum dia datang. Ada nggak sih orang bisa menubuatkan tentang satu hal 500-700 tahun sebelum hal itu terjadi? Oke lah kalaupun misalnya bisa gitu ya, tetapi terlalu banyak variabel yang akan memungkinkan nubuatan itu nggak terjadi. Sederhana banget, pada waktu Yesus itu mau lahir, 700-an tahun sebelumnya, ada banyak nabi loh, Yesaya lah, Mika lah, begitu ya. Mereka udah menubuatkan Yesus akan lahir di satu kota yang paling kecil, Bethlehem. Ini menarik loh, kota yang kecil, yang paling kecil di antara tempat-tempat yang lain, Bethlehem. Kota yang kecil itu gampang nggak ada. Setelah 100 tahun, 200 tahun, kota itu nggak ada lagi. Itu sangat mungkin terjadi loh. Mungkin. Betul ya. Tapi ini justru menariknya di situ, Allah memelihara janjinya di situ. Dia lahir di tempat yang paling kecil, yang orang nggak kepikiran, bukan tempat yang terkenal begitu ya. Setelah 700 tahun dinubuatkan, tetap ada. Dan persis lahirnya juga di situ. Ini kalau tidak menunjukkan kelahiran Yesus Kristus itu adalah intervensi ilahi, nggak mungkin dong gitu ya. Nah kalau kita mau jujur melihat nih, dari mulai berita-berita sebelum kelahiran Yesus, waktu dia lahir, sampai kepada masa dia mati, dia bisa bangkit dan banyak ratusan orang melihat Yesus itu naik ke surga gitu ya. Setelah kebangkitannya kan dia bertemu ratusan orang tuh. Lalu ada murid-murid yang melihat dia pergi naik ke surga. Kalau kita mau jujur, maka kita akan sampai pada kesimpulan, Yesus itu Allah. Nggak ada yang lain yang bisa melakukan hal seperti itu. Yesus bisa ngomong dia akan mati kapan, berapa hari, lalu bangkit. Saya bisa ngomong saya mati kapan, belum tentu terjadi. Tapi kalau saya bilang 3 hari kemudian saya bangkit, udah pasti itu bohong. Bener kan? Itu udah pasti. Kamu ngomong yang sama juga semua orang akan langsung tahu. Siapa yang tahu kamu mati kapan dan kamu bisa bangkit lagi? Gak ada. Tapi Yesus bisa tahu semua itu gitu. Nah bagi saya, Alkitab menjelaskan dengan sangat rinci dan sangat detail tentang siapakah Yesus. Dia Allah. Makanya kenapa dia yang bisa menjadi juru selamat? Karena dia nggak ada dosa. Karena dia yang punya kuasa. Karena dia yang punya kedaulatan. Dan dia bisa menyelamatkan. Tapi pada saat yang sama, Alkitab juga mengkonfirmasi dia adalah manusia sejati. Nah kebayang nggak kenapa Yesus harus jadi manusia? Padahal kan kalau Yesus di atas surga, dia sebagai Allah, dia tinggal bilang, Lep, dosamu diampuni. Dang, dosamu diampuni. Beres. Iya betul. Bener ya? Betul. Kenapa dia harus datang sebagai manusia gitu kan ya? Nah, repot-repot jadi manusia. Betul sekali. Kayaknya kisahnya, ditolak. Kayaknya kisahnya dramatisir gitu ya. Kayak sinetron gitu kan. Harus dihukum, dicambuk, mati gitu kan ya. Kelihatannya dramatisir. Tapi sebenarnya sama sekali
sekali enggak. Yesus memang harus menjadi manusia. Karena apa? Karena dia harus memenuhi hukum keadilan Allah. Semua dosa harus ada akibatnya, konsekuensinya. Harus ada hukumannya. Karena Allah itu adil. Jadi keadilan Allah tetap harus dipuaskan. Makanya harus Yesus yang datang. Kenapa? Karena dia yang nggak bercacat, dia yang nggak berdosa, nggak ada celah sama sekali. Harus dia. Nah, ketika dia datang, dia mati, dia menjadi korban, menanggung konsekuensi. Betul. Nah, akhirnya kita bisa dilepaskan dari murka Allah. Makanya kalau kita bicara tentang Yesus, dua naturnya, keilahian dan kemanusiaannya itu nggak boleh lepas. Karena dua natur inilah yang menjelaskan tentang karya penebusan Allah secara sempurna bagi kita. Begitu. Jadi menurut saya itulah Yesus. Dia adalah Allah sejati, dia juga manusia sejati, dia juga selamat yang diberikan, dan hanya dia satu-satunya yang bisa memenuhi hukum dan memenuhi murka Allah sehingga akhirnya kita bisa diselamatkan. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita ya. Ketika Tuhan mengutuk kita, jangan kita keraskan hati kita, jangan tegar tengkuk. Oke, cukup sudah sesi kedua kita. Sampai ketemu lagi di sesi ketiga. Bye-bye. Baiklah teman-teman, berakhirlah sudah acara pipa kita hari ini untuk sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Tapi teman-teman jangan khawatir dan tetap tunggu saja, karena di besok hari kita akan ada acara pipa untuk sesi yang ketiga dan sesi yang keempat. Dan saat ini kita telah sampai di acara penghujung kita, dan saya akan memimpin teman-teman di dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas anugerah Tuhan Yesus hari ini. Tuhan Yesus telah mempertemukan kami walaupun secara online bersama teman-teman kami dari angkatan 2021, dan kami boleh menyiapkan hati untuk menerima segala materi yang disampaikan hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sungguh luar biasa atas materi yang boleh disampaikan, dan Tuhan Yesus pakailah kami lebih sungguh untuk teman-teman yang boleh ambil bagian juga. Tuhan Yesus yang memberkati, dan teman-teman dari angkatan 2021 juga boleh menerima materi ini dengan baik dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dan setiap aktivitas yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan Yesus yang memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tapi apa ya, saya masih senang nonton film porno misalnya. Itu kan untuk kepuasan saya. Gak adalah kesempatan. Ada kesempatan untuk berbuat dosa. Berani nggak merelakan kepuasan saya? Yang penting Tuhan seneng dan berbuat dosa nggak usah diajarin. Semua manusia punya.